Oke, kita lanjut ke part 2 tentang upland di ekonomi 2022. Nah, sebelumnya tetap seperti biasa, jangan lupa di subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain, nyalain loncengnya, komen hal yang positif. Setelah itu yang belum punya upland juga silahkan download upland di kolom deskripsi. Ketika kalian daftar menggunakan kolom deskripsi untuk upland, kalian mendapatkan tambahan UPX bonus ketika menjadi uplander. Ya, ketika mendaftar sendiri hanya dapat bonus pendaftaran tetapi tidak ada tambahan UPX. Tapi kalau menggunakan link deskripsi kalian mendapatkan tambahan UPX. Oke, kita lanjut ke part 2 tentang ekonomi di upland tahun 2022 atau tahun baru ini. Pembaruan ekonomi dataran tinggi atau pembaruan ekonomi upland dan kebijakan moneternya. Hampir seperti negara saja ada kebijakan moneter. Lanjut. Kedatangan Metaverse berarti bahwa ekonomi dataran tinggi atau ekonomi upland berkembang pesat yang menyoroti kebutuhan untuk memeriksa kembali mekanisme ekonomi untuk mendukung pertumbuhan Metaverse yang luar biasa. Meskipun perubahan berikut belum akan ditayangkan, kami ingin mempersiapkan komunitas untuk perbaruan berikut sehingga mereka dapat menyesuaikan strategi mereka. Jadi kita ketika udah tahu tentang pembaruan yang akan terjadi, kita bisa memproyeksi strategi apa yang kita lakukan dan bagaimana kita mencari aset atau menjualnya itu dengan strategi masing-masing ya. Nanti kita akan diskusikan strategi-strategi itu di grup Indo Upland Community yang bisa gabung juga di link deskripsi atau di sini t.me Indo Upland. Tapi aku taruh di link deskripsi juga kok, santai saja. Oke, sebentar. Oke, ini adalah upline kita ya. Contoh punya aku ya. Oke. Lanjut. Transfer UPX. Segera pemain akan dapat mentransfer UPX langsung ke pemain lain di upline. Fitur ini akan diluncurkan pertama kali sebagai program percontohan 3 bulan untuk memastikan pengguna mekanik yang adil. Semua pemain yang ingin mentransfer UPX harus memiliki KYC ya. Jadi nggak semua pemain bisa mengirim UPX karena harus KYC dulu. Ketika sudah diakui bahwa itu benar, maka bisa ditransfer UPX-nya. Takutnya pemain-pemain kita atau banyak pemain itu menggunakan 2 akun, 3 akun, 4 akun atau 5 akun atau akun yang banyak sehingga dia bisa mentransfer dari bonus-bonus itu ke satu akun sehingga merusak namanya ekonomi yang ada. Ya, jadi lebih baik kalian tidak melakukan itu ya. Gunakan satu akun saja dan nanti KYC, setelah KYC kalian bisa transfer dengan orang lain di upline, bukan antar akun kamu sendiri ya. Itu sama seperti penipuan. Dan setiap transaksi akan dikenakan biaya kumpulan komunitas 10%. 5% untuk setiap pihak. Jadi antara pengirim dan penerima akan kena potongan 5%, 5%, jadi total adalah 10%. Atau pajak ya, bisa dikatakan pajak. Beberapa batasan tambahan mungkin ditambahkan untuk mencegah aktivitas penipuan dan menjaga kesehatan ekonomi yang sudah saya sebutkan yang tadi. Transfer OPEC benar-benar dimaksudkan untuk mendukung aktivitas dalam game yang tidak melibatkan pertukaran mata uang atau fiat. Di antara kegiatan ini adalah pembayaran OPEC untuk layanan terkait upland, peningkatan perdagangan dalam game, inisiatif komunitas, dan pemberian tip di OPEC. Penyesuaian pendapatan properti. OPEC adalah landasan ekonomi dataran tinggi atau OPEC adalah landasan ekonomi upland dan sangat penting bagi kami untuk menjunjung tinggi kekuatan OPEC sebagai mata uang dalam game. Pendapatan properti pada awalnya dirancang sebagai insentif untuk memulai ekonomi. Namun, sekarang karena ekonomi berkembang pesat dan transfer OPEC ada di depan mata, penting untuk memeriksa kembali distribusi penghargaan ini atau yang kita dapat dari setiap aset yang kita punya. Kan ada per bulan pendapatan berapa pendapatan per bulan untuk aset yang kita miliki kan. Sesuai dengan white paper upline, semakin banyak transaksi terdesentralisasi terjadi, semakin sedikit ekonomi yang perlu bergantung pada subsidi terpusat.
Oleh karena itu, Upland berharap pembayaran melalui pool akan berkurang di masa mendatang. Dengan demikian, pendapatan properti tahunan dasar akan disesuaikan menjadi 14,7% dari 17,3%. Kalau tahunan, biasanya pendapatan dari Upland yang seharga 20, contoh 10.000 UPX, dan dia contoh saja memiliki pendapatan per bulan adalah 100 UPX, berarti kan berapa? 10%. 1% ya, 1% per bulan itu dikurangi nanti ya pendapatannya untuk per bulan. Jadi bukan per tahunnya bukan dapat 17,3% lagi, tetapi 14,7% dalam waktu sekitar 1 bulan. Kami akan memberikan perhatian yang jelas sebelum perubahan ini terjadi. Untuk memastikan kesehatan ekonomi, nilai-nilai ini dapat disesuaikan, naik, turun, atau tidak berubah secara berkala, dimulai dengan proses peninjauan triwulan. Jadi per 3 bulan nanti akan ditinjau apakah dia akan dinaikkan bunganya atau diturunkan bunganya, tergantung Upland itu sendiri. Berdasarkan kondisi pasar dan aktivitas ekonomi. Dalam jangka panjang, tim Upland berencana untuk mendelegasikan kewenangan ini kepada pihak ketiga yang independen untuk memastikan keadilan distribusi UPX. Jadi paling enggak kita nanti Upland ini menyediakan pihak ketiga yang netral, di mana dia tidak mencari untung sendiri untuk Upland, ya kita sama-sama nggak tahu, tapi dia mengatakan bahwa akan mencari pihak ketiga yang independen untuk memastikan keadilan distribusi UPX. Oke. Lanjut. Penghapusan batasan 10K NFT ke USD, atau bisa dikatakan penghapusan pembatasan di mana menjual aset itu tidak sebelumnya tidak bisa lebih dari 10.000 dolar, tetapi akan dihapuskan agar bisa dijual asetnya lebih dari 10.000 dolar. Saat ini pemain dibatasi maksimal 10.000 dolar untuk transaksi pasar berbasis USD yang memberlakukan batasan pada aktivitas ekonomi. Untuk tumbuh melampaui batasan ini, kami berencana untuk menghapus batasan ini untuk mempromosikan lebih banyak kebebasan di pasar sekunder. Jadi, kalau ada aset yang sangat strategis dan aset itu sangat dibutuhkan dan dicari orang banyak, bisa saja kamu ketika memiliki aset tersebut bisa menjual lebih dari 10.000 dolar, 15.000 dolar mungkin, 20.000 dolar mungkin, 30.000 dolar mungkin. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di pasar saat ini, untuk yang for sale ini adalah statistik di mana properti-properti yang dijual seharga 10.000 dolar dan tidak ada yang bisa melebihi 10.000 dolar lagi. Nah, ini 10.000 dolar semua ini. Di Bronx, di New Orleans, di Fresno, di mana lagi? Biasanya ada di Cleveland itu ada yang harganya 10.000 dolar, harga tanahnya. Bukan menggunakan UPX lagi, tapi menggunakan dolar. Nantinya ini bisa lebih dari 10.000 dolar. Jadi bisa lebih berharga nanti aset yang kita punya di Upland ini. Contoh kita punya aset di sini ya, contoh di sini. Oke, di sini di Kansas di bagian Davidson aku punya satu aset. Nah, mungkin aja Davidson nanti asetnya itu mahal banget sehingga aku bisa menjual lebih dari 10.000 dolar nanti aset yang aku punya di sini. Itu bisa jadi karena mau dihapuskan ya. Untuk mengakomodasi perubahan ini, setiap penjualan di atas 10.000 dolar akan mengharuskan pembeli memiliki saldo USD yang telah dimuat sebelumnya di akun Upland mereka. Jadi jika seorang pemain ingin membeli properti di atas batas 10.000 dolar, mereka harus mentransfer jumlah penuh dalam USD ke akun Upland USD mereka. Dioperasikan oleh Tilia sebelum membeli. Jadi nggak sama seperti yang sebelumnya, dimana kalau yang 10.000 dolar ke bawah itu bisa langsung transfer menggunakan kartu kredit atau PayPal, terus habis itu langsung transfer ke orang tersebut langsung beli, selesai. Tapi untuk saat ini yang lebih dari 10.000 dolar nantinya ada update seperti itu, maka dia harus memasukkan atau deposit dulu seharga rumah yang mau dibeli yang lebih dari 10.000 dolar pastinya. Ketika sudah masuk ke dalam akun mereka, baru kamu bisa membeli aset-aset yang di atas 10.000 dolar. Kayak gitu ya, kawan-kawan. Kok nggak enak tenggorokanku. Oke, lanjut.
Persyaratan penyimpanan koleksi untuk penghargaan. Koleksi adalah salah satu mekanisme inti dalam membeli dan menahan properti di upland. Memungkinkan pemain untuk mencampur dan mencocokkan kepemilikan mereka untuk meningkatkan hasil mereka secara signifikan. Dengan masukan aktivitas yang besar, kami merasa perlu meninjau kembali mekanisme ini untuk mencegah penyalahgunaan bonus ini saat ini dan di masa mendatang. Dengan demikian, kami akan memperkenalkan periode penahanan untuk bonus koleksi, yang berarti bahwa di atas ambang batas hadiah tertentu, pemain harus menahan koleksi untuk jangka waktu tertentu sebelum mereka dapat mengumpulkan bonus OPX satu kali mereka. Paham ya kalau ini ya? Nggak usah aku jelasin lebih lanjut. Batas akumulasi penghasilan yang tidak tertagih. Upland bergerak dari model pendapatan pasif menuju mekanisme pendapatan yang lebih aktif. Akibatnya, kami akan memperkenalkan batasan pada akumulasi pendapatan yang tidak tertagih. Pemain yang terlibat memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap ekonomi dibandingkan dengan pemain yang tidak aktif. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa semua pemain tetap menjadi bagian yang bekerja dari ekosistem. Jadi, ini untuk memfilter siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, sehingga nanti yang tidak aktif biasanya ada pembatasan. Kalau yang benar-benar pemain aktif itu tidak ada pembatasan. Mungkin seperti itu nantinya. Oke. Pemain sekarang akan diminta untuk masuk dan mengumpulkan penghasilan mereka sebelum akumulasi penghasilan mereka mencapai ambang batas tertentu. Jadi kalau kita tahu di sini nanti kan ada ini per 3 jam. Itu kita harus mengumpulkan kan. Kalau dikumpulkan berarti kan bertumpuk kan. Nah, itu nanti ada perubahan. Kita baca lagi. Variabel menurut status dataran tinggi ini tidak berarti bahwa upland membatasi berapa banyak yang bisa diperoleh pemain. Sebaliknya, ini adalah batasan berapa banyak OPX yang tidak dapat dikumpulkan sebelum berhenti terakumulasi. Dengan kata lain, jika batas akumulasi adalah 500.000 OPX, penghasilan akan berhenti bertambah hingga pemain mengklaim OPX mereka. Jadi di sini nanti ketika sudah mulai banyak itu ada batasnya. Kan kadang kita nggak aktif 2 hari 3 hari atau 1 bulan mungkin itu pasti kan pendapatan per bulannya kan kita terkumpul tuh dari satu semua dari aset-aset kita itu akan dibatasi. Kalau memang nggak diklaim berarti kan nggak aktif orangnya, ya kan? Harus diklaim dulu baru nanti ketika sudah di ambang batas nggak diklaim ya dia tidak akan bertambah. Jadi harus diklaim, benar-benar harus aktif kayak gitu teman-teman. Ini berarti bahwa pemain yang paling terlibat akan selalu memiliki akses ke potensi penghasilan penuh mereka. Sementara pemain yang tidak aktif mungkin kehilangan beberapa hadiah. Nah, itu alasannya. Jadi benar-benar dipaksa ya memang harus aktif agar membantu ekosistem baik, membantu ekosistem itu nyaman, bisa aktif dalam game kayak gitu ya, teman-teman ya. Lanjut. Bonus masuk percikan. Nah, ini ada Spark namanya. Sejak Spark ditayangkan kembali pada bulan Juni, ia dapat cepat menjadi sumber daya penting untuk pengembangan metaverse. Tim Upland terus meninjau mekanisme baru untuk memungkinkan pemain mendapatkan Spark karena bermain game. Dalam waktu dekat, semua pemain akan memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus login Spark. Misalnya, jika seseorang pemain masuk secara berurutan selama 7 hari tanpa putus, mereka akan menerima bonus Spark variabel. Tunduk pada penyesuaian, keseimbangan pasokan dan permintaan Spark. Oke. Jadi tenang aja, teman-teman semua bakalan dapat Spark ketika kalian aktif di game Upland. Fitur baru ini sesuai dengan tujuan kami untuk terus menyuntikkan Spark ke dalam ekonomi untuk mendorong aktivitas pembangunan sambil memberi penghargaan kepada peserta metaverse yang paling aktif. Menggunakan Spark sebagai mekanisme penghargaan juga mengurangi tekanan pada OPX sebagai satu-satunya insentif ekonomi di metaverse Upland. Nggak perlu aku jelasin lebih lanjut karena sudah paham pastinya. Jadi kita harus aktif untuk mendapatkan Spark agar kita bisa membangun bangunan di dalam aset kita atau di atas aset kita. Terus yang terakhir, pikiran akhir. Ini semua banyak yang harus diambil. Tetapi konsep-konsep ini seharusnya membantu memperjelas visi kita untuk metaverse yang berkembang. Kami sangat gembira dengan masa depan Upland dan menantikan fase baru ekonomi ini. Terima kasih atas dukungan Anda yang berkelanjutan dan seterusnya. Itu saja ekonomi Upland untuk 2022. Kita tunggu update berikutnya. Semoga update berikutnya lebih cepat dan bisa kita nikmati bareng-bareng ya.
Jangan lupa subscribe, like, dan di-share ke teman-teman, nyalain loncengnya biar kalian bisa tahu tentang update-update terbaru tentang Upland dan beberapa update tentang sesuatu konten lain yang bermanfaat pastinya. Dan jangan lupa gabung di grup Upland Indonesia biar kalian bisa diskusi bareng-bareng dengan aku dan teman-teman yang sudah berpengalaman di Upland. Setelah itu, yang belum punya, aku ingetin silakan download atau daftar gamenya di link deskripsi agar kalian bisa dapat tambahan UPX lebih banyak daripada mendaftar sendiri. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Saya Yohanes Angga. Happy trading dan happy investasi, juga selamat mencari aset-aset terbaik untuk dijual lagi dengan USD. Bye-bye.